Ada? Oke, ayat 8 sampai 10 tadi Pak Joya. 8 sampai 14, Gus. Sekarang 15 sampai 20 sekarang. Oke, sekarang 15 sampai 20. Silakan. Siapa yang punya ingatan atau catatan dibagi di sini? Silakan. Ada? Monggo. Mbak Umiana hadir? Siap hadir, Gus. Silakan. Dalam ayat ini Allah menyindir bahwa di ayat sebelumnya Allah akan memberikan kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Padahal kelapangan hidup itu belum tentu barokah atau karunia atau izin dari Allah, akan tetapi itu adalah sebuah istijrot atau ulu-ulu bahwa Allah akan menguji kita dengan kelapangan harta itu, apakah manusia bisa memanfaatkan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya atau hanya untuk kepentingan dunianya saja. Dan sebaliknya, jika diberikan kesempitan, apakah tetap bersyukur? Selanjutnya, manusia seringkali jika diberi kelapangan, dia akan minta tambah lagi dan tidak pernah puas. Ayat ini menjelaskan secara gamblang, apabila diberi kelapangan tidak merasa cukup, akan tetapi minta ditambah lagi. Setelah manusia tidak pernah puas. Dikasih 100, ya mintanya 200. Dikasih 200, mintanya 1 juta, dan seterusnya. Pada ayat ini, peringatan Allah kamu terhadap ayat-ayat kami selalu menentang. Dan aku akan membebani dengan pendakian yang akan memayahkan. Contohnya, artinya baik sholat 5 waktu berjamaah. Namun ketika ditambah 10 hektar, nggak akan bisa berjamaah lagi, hanya bisa maghrib. Dan semakin payah. Katanya kalau punya harta akan lebih tenang dalam beribadah. Padahal itu tidak sama sekali. Karena akan semakin menyibukkan dan bahkan tidak bisa tidur. Tidak bisa tenang. Poin selanjutnya, orang membuat ukuran sukses berhasil. Itu dengan ukurannya sendiri. Dengan materi atau kebendaraan. Atau pangkat kedudukan. Tidak mau menggunakan ukuran Tuhan atau yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kok begitu manusia ini? Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita jadikan pelajaran bahwa Allah sudah tahu apa yang diinginkan manusia. Hanyalah disetir oleh nafsunya. Manusia itu bakal celaka jika menetapkan standar keberhasilannya sendiri. Diberi 1, ingin 2, dan seterusnya. Ingin lebih banyak, bagaimana dalam Quran surat At-Takatsur bahwa kamu akan berlomba-lomba, bermegah-megahan sampai masuk ke dalam diam. Pada hari ini Gus Glori sedang di Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya. Jadi juga mencontohkan perjalanan beliau yang begitu panjang adalah bukti untuk memperkuat. Poin selanjutnya, banyak ayat yang mendukung terhadap rakusnya manusia. Betapa manusia ini tidak sadar dan tak kunjung sadar bahwa punya perbendaharaan banyak itu bukan tentang senang. Banyak itu tidak selalu berkah, tidak selalu mendapatkan ridho, bahkan banyak itu adalah ujian dan bisa jadi jebakan. Karena itu kita harus lebih cengkiling. Kami berikan lapangan harta yang melimpah, ternyata dia minta tambahan. Maka celakalah. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan apa yang telah ditetapkannya
Lalu Allah akan membebani sesuatu yang mendaki, yang memayahkan. Maksudnya mereka akan susah payah menghabiskan energi waktu untuk merawat harta bendanya tersebut. Maka semakin payah dan tidak bisa fokus membagi untuk agama. Dan dilanjut dengan tanya jawab oleh Pak Wahyu. Manusia diciptakan untuk selalu mengeluh, berkeluh kesah. Bagaimana dengan sifat itu? Apakah sudah kodratnya atau bagaimana? Yang dimaksud adalah terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Jadi kalimat pada ayat itu lebih mengarah kepada manusia itu sudah diberi kodrat dan nafsu ketika diberi kesulitan pasti mengeluh. Jika diberi kebaikan, dia gigir. Manusia memiliki sifat yang bermacam-macam, maka barang siapa yang bisa menahan nafsunya, menahan nafsu anil hawa, disitulah letak di mana manusia nanti menjalankan ujian yang dihadapinya. Manusia adalah hayawanun natik, hewan yang berakal. Sebenarnya seperti hewan, bedanya manusia memiliki akal. Maka jika berhasil mengendalikan nafsunya, maka lebih mulia dibanding malaikat. Jadi yang dimaksud diciptakan dengan nafsunya tadi, manusia sering diekspor setan agar menuruti nafsunya, kemudian menjadi rakus. Manusia yang rakus, jawabannya hanya harus banyak bersyukur dan pandai-pandai untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kesimpulan pada ayat ini, ternyata betul manusia ini jika ditambah pasti akan minta tambah lagi, bukan kok malah berbagi. Ayo bagi kita minta dijauhkan dari sifat tersebut, karena kita akan diberi beban di dunia maupun di akhirat, bakal dituntut habis-habisan. Oleh karena itu Nabi Muhammad jika memiliki harta langsung ditaksirkan bagaikan tandun. Tak sempat mampir dan ngendon-ngendon lama. Sementara kita manusia biasa ini masih ingin selalu ngantongin selama-lamanya. Minta kepada Allah diberikan sifat mau berderma, loman, seperti itu. Sudah itu saja, terima kasih catatan dari saya. Oke. Ayat berapa tadi Mbak Um? Tadi ayat 15 sampai 20. Oke. Ayat sampai 20 ya? Oke. Oke, selanjutnya silakan. Yang 21 sampai berapa tadi? Mungkin ada yang mau buka catatannya, dibagi di sini, silakan. Silakan. Ayat berapa sekarang? 21 sampai berapa? Sampai ayat 27. 21 sampai 26. Ya, silakan 21 sampai 26. Monggo. Siapa yang mau berbagi catatannya? Karena semakin banyak yang mencatat, kemungkinan dari catatan satu kurang ya ada ditambahi, dilengkapi dengan catatan dari yang lainnya begitu. Silakan. Gak apa-apa, jangan takut ya, jangan takut salah, karena nggak ada yang salah. Namanya catatan bisa saling melengkapi. Silakan. Ada?
Pada tidur atau gimana ini? Ayo bangun, mana catatannya? Ada yang mau nyoba? Silakan. Langsung lanjut lagi, Mbak. Mian atau Pak Su atau siapa? Atau Pak Musi, silakan. Nyun sewu. Wonten catatan sedikit dari pembahasan ayat 2126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sedikit, Pak Su? Dalam perjalanan kemarin, guys. Nanti dilengkapi yang lain. Ayo. Baik. Bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka merenung, cemberut, berpaling, bahkan menyombongkan diri. Mereka mengatakan bahwa apa yang Rasulullah dakwahkan itu adalah sihir yang bisa dipelajari. Kalaupun itu bukan sihir, itu adalah perkataan manusia biasa dan bukan perintah dari Allah. Mereka menilai bahwa ini adalah perkataanmu saja Muhammad, orang-orang kafir Mekah menyampaikan. Maka dari itu, dulur, mulai sekarang ayo mulai berpikir menjadi orang yang tidak lagi mencocokkan nafsu kita dengan agama. Kita harus memulai dan siap mempelajari hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu kita. Ngaten sedikit, matur suwun. Oke, itu poin-poin penting utamanya. Nah, penjelasannya ada yang mau nambahkan? Silakan. Ayat. Oh, silakan, ayo. Ayo, Mbak Umiana, silakan. Pada ayat ini juga memang singkat sekali Gus-Flori menyampaikan. Tambahan pada poin ayo berpikir tentang bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang tidak hanya menyesuaikan nafsunya terhadap agama. Jadi harusnya kita yang mengikuti agama, bukan agama. Agama itu justru disesuaikan dengan apa yang bertolak belakang dengan nafsu kita. Seperti kemarin Gus Flori juga mencontohkan ada Pak Yayan yang sangat kritis ketika ngaji, sering ketidakcocokan diri beliau terhadap ajaran SPMA. Akan tetapi justru membuat kuat beliau dalam lagi. Karena ada perbedaan persepsi yang mungkin itu justru yang benar. Dan memang ternyata ketika digabungkan atau diambil ayat Al-Quran, memang benar-benar apa yang disampaikan di SPMA itu sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya, manusia biasa kalau tidak cocok dengan nafsunya menganggap ajaran itu terlalu dalam, ekstrim. Orang-orang mengatakan seperti itu. Quran dan hadis ini, ayo tetap maju, tetap kita dakwakan, kita sampaikan apa yang meninggalkan yang bagus. Gus Flori sebagai penyeru ya tetap tidak merubah substansi, menyampaikan apa adanya di dalam Al-Quran. Catatan.
Ada yang ngorok masuk mic ini. Mbak Yayan ngorok. Mbak Yayan ngorok. Allah. Sekarang ayat berapa? 26. 27 sampai 30, Gus. Ngapunten. Oke, 27 sampai 30. Silakan. Dua 27 sampai 30. Monggo. Segarkan hari Senin ini dengan murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Gus. Ya, monggo. Ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menerangkan tentang neraka, tapi cara menerangkannya adalah dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik yang tidak perlu jawaban. Nah, pertanyaan itu adalah diulang-ulang. Karena Allah tahu kalau kita itu adalah kita tidak tahu. Sehingga ketegasan dan pentingnya kita agar tahu bahwa satu, betapa pentingnya kita agar kita tahu tentang neraka sakor. Yang kedua, betapa pentingnya kita yakin tentang neraka sakor. Yang ketiga, betapa pentingnya kita agar takut tentang neraka sakor. Yang keempat, betapa pentingnya agar kita itu adalah akan menghindari akan ancaman neraka itu. Nah, tapi semakin ke sini orang-orang sekarang cara menerangkan neraka itu adalah dengan candaan. Bahkan diamini oleh para pendai karena ini padahal ini adalah merupakan ancaman Allah yang pasti. Sementara ancaman ini diterangkan dengan candaan yang tidak mengena pada perasaan. Memang dari sisi penyebaran bisa, tapi substansi atau isi itu tidak kena. Contoh, kita lihat di dalam pertunjukan film. Masa pada aktornya cara menyampaikan peran lakon mau membunuh, masa diperankan dengan cara, kamu mau tak bunuh ya, masa begitu. Ya, para penontonnya tidak seru melihatnya, pasti nggak mengena. Nah, selanjutnya, api neraka adalah menghanguskan kulit manusia. Makanya dari zakum yang nyangkrak-nyangkrak. Nah, di dalam ajaran TPB menanamkan keyakinan dunia akhirat agar kita selalu yakin kedua-duanya, tidak hanya mementingkan salah satunya. Saat melihat keyakinan yang luar biasa di dunia ini, ya yakin kalau nanti di akhirat juga akan lebih dahsyat, baik kesenangan di surga maupun kesengsaraan di neraka. Dan yang lagi ruami itu ada fenomena yang harus kita pelajari, tak ada abadi. Di antaranya adalah baik jabatan tinggi, toh juga akan lungsur. Ayo takut neraka.
yakni simbolnya takut siksa Allah dan kepincut kepada surga, adalah simbolnya berharap ridho dan ampunan Allah. Saat akan buka puasa kita diajarkan doa Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yakni takut akan ancaman neraka. Di ayat 30 neraka ini dijaga oleh 19 malaikat. Di saat itu pula Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah juga diperlihatkan malaikat Malik, yakni penjaga neraka. Dan di saat itu juga beliau tidak diajak tersenyum karena tidak diperbolehkan oleh Allah. Oleh karena itu saat kita menyampaikan neraka itu juga harus serius, jangan dibuat guyonan. Jadi ayo tempelkan dua gambar di dada kita, yakni gambar kesenangan dunia dan gambar kesenangan akhirat. Gambar kesengsaraan dunia dan juga gambar kesengsaraan akhirat. Nah, sengsara dunia pasti ada jedahnya, tapi sengsara akhirat tak ada henti-hentinya. Nikmatnya dunia ada rasa bosannya. Kalau nikmatnya akhirat tidak terbatas. Tuh. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Bagaimana keterangan bahwa ada yang bilang kalau di neraka itu ada yang diridhoi dan tidak merasakan panas. Padahal di sini neraka itu adalah tempatnya siksa. Yang dimaksud ridha Allah itu pada falah tahamal aqobah, hanya merestui, silahkan pilih dua jalan. Dan selanjutnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang dimaksud ridha itu yang masuk surga. Dari neraka itu fungsinya siksa, gak mungkin tidak merasakan kesakitan. Cukup itu yang ya catat. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa tadi? Sampai terakhir tadi 8 ayat 4 berapa? 30. Oke, itu kamu. Silakan. Ada yang mau menambahkan yang disampaikan Mbak Ida tadi? Catatannya? Oke, lanjut ayat 31 sekarang. Oh, sinten yang punya catatan? Ayat 31 sampai perasaan pada saat saya nerangkan gitu biasanya pada bawa tulisan semua loh. Itu nulis apa? Nulis belanjaan atau apa? Atau nulis apa kok pas ditanya gini jarang yang muncul. Ayo. Perasaan kalau pas saya lagi nerangkan tak lihat itu pada tulis gitu. Silakan. Ayat 31 sampai berapa ini? Izin Gus, ayat 31 sampai 37. Monggo silakan 31 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diajak Bapak Guru agar pikiran kita hidup. Jangan cepat tidak mau menerima masukan dari orang lain. Ada kalimat subuh itu harus semangat bangun tidur dimulai dengan tahajud dan fajar agar untuk bertasbih kepada Allah. Ketika malam bangun, lah karena lebih panjang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau siang, kamu itu sibuk dengan pekerjaan. Allah menyampaikan kalimat sumpah dalam menyampaikan peringatan neraka agar kita benar-benar prihatin, penuh
dan menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Li basyar itu sindiran halus untuk manusia. GG ingin merefresh bagi yang pernah dengar tentang 7 ciri-ciri manusia mulia. Di antaranya yang pertama, makannya bermacam-macam, tidak hanya karnivora atau cuman herbivora, makan daging saja atau makan tumbuhan saja, tetapi manusia itu semuanya. Yang kedua, kalau makan pakai tangan, sementara binatang langsung disosor. Yang ketiga, makan pakai tangan kanan. Yang keempat, mampu diperingatkan dengan lisan atau tulisan. Yang kelima, ingat Allah dimanapun berada. Yang keenam, punya rizki untuk kebersamaan. Yang ketujuh, punya kelanjutan hidup di akhirat. Wonten pertanyaan dari Ibu Julia Spaku. Lanjut ini pada Quran. Maaf kemarin untuk pertanyaannya mboten sempat ketulis. Untuk lanjutannya pada Quran surat selanjutnya. Quran surat Al-Mudassir ayat 31. Yang artinya, kami tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat, dan kami tidak menentukan bilangan mereka itu kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab menjadi orang yang beriman bertambah imannya. Orang dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang kafir berkata, apakah orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kecenderungan dan pilihan mereka sendiri, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapan mereka untuk menerima petunjuk. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Ia, neraka Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Penjelasannya, tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali para malaikat. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Kalau ada yang berdebat tentang jumlah malaikat itu bohong. Mereka sok tahu. Para nabi tahu karena diberitahu oleh Allah, dan itu searah. Semua hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Hal-hal gaib itu hanya milik Allah, hanya Allah yang mengetahui. Kalau ada orang yang mengetahui, itu hanya kehendak Allah. Orang kafir menjadikan malaikat-malaikat itu Tuhan, dan jika dijadikan sesembahan, padahal semua itu mereka juga khalik, makhluk ciptaan Allah. Bagi orang-orang yang beriman tidak peduli perdebatannya jumlah malaikat atau nabi, kapan kiamat, dengan hal-hal seperti ini tidak perlu. Yang perlu kita pikirkan, fokuskan adalah jangan sampai menemui kiamat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, amalan-amalan apa saja agar kita selamat di akhirat.
supaya perdebatan kita tidak sia-sia. Kita imani saja apa yang telah difirmankan atau diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Allah juga menyeru agar kita menghadap kemanapun kita bisa menghadap kepada Allah. Nabi Muhammad juga pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, juga pernah menghadap ke Baitullah. Itu hanya perlu kita imani. Orang ketika jumroh melempar batu adalah melempar ke setan. Jangan berpikir yang macam-macam. Pasukan Allah itu banyak, baik di langit, di bumi, di jagat raya ini. Jangan meremehkan. Pasukan Allah, semut pun bisa mengalahkan jika Allah itu sudah berkehendak kepada makhluk Allah itu. Sangat besar bernama ikan dunun. Tadi contohnya kecil semut. Yang terbesar itu contohnya adalah ikan dunun. Melahap semua makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Hanya dalam sekali lahapan saja. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka kita akan dilindungi. Pasukan Allah adalah para malaikat dan seluruh makhluk kecuali bangsa jin, setan, dan dajjal. Kita harus tahu amal kita diterima atau tidak. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang artinya Allah tidak pantas untuk menjadikan ahli keluarga penghuni surga. Namun, maaf, ini dari syair Ilahilas yang disampaikan GG kemarin. Yang artinya, ya Allah, aku tidak pantas untuk menjadi ahli keluarga penghuni surga. Namun, aku juga tidak kuat berada di dalam neraka karena tahu dirinya dosaku ini sebanyak pasir di lautan. Jadi tahu posisi kita nanti di akhirat bagaimana terlihat dari amalnya yang sekarang ini. Namun belum tahu yang terlihat ahli surga di dunia, namun ternyata di akhirat adalah ahli neraka. Cukup sampai di situ, mungkin ada teman yang menambahkan. Matur sembah nuwun. Monggo, yang sudah punya catatan. Jadi kayaknya Bu Yayan mau nyampaikan. Silakan Bu Yayan. Catatannya tadi mau ngomong tadi. Silakan. Masya Allah Gus, dari Bu Siti sudah begitu lengkapnya. Gak apa-apa. Apa yang harus saya ungkapkan? Dibaca aja catatannya, monggo. Lah saya ini dagang sandal kok suruh menulis Gus. Udah dibaca mawon, coba. Ya, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sering menciptakan ciptaannya sebagai sumpah demi waktu. Waktu subuh contohnya, untuk meneguhkan kita bahwa ciptaan Allah itu sungguh-sungguh bukti sebagai kebesaran Allah. Kita diajak berpikir lebih kosmis, yaitu berpikir yang lebih tinggi dari pikiran manusia. Dawuh Pak Guru, mintalah kepada Allah agar diberi pikir yang hidup, yaitu pikiran yang tidak mandek, yang selalu punya ide-ide dan gagasan dan pemikiran yang baru. Kenapa kalau manusia pikirannya sudah mandek pada satu fenomena atau pandangan akan mengalami kemunduran? Dengan mengoptimalkan pemikiran otaknya, maka akan selalu berinovasi dengan ide yang selalu baru.
Allah selalu memakai kalimat subuh untuk waktu yang penuh semangat. Saat malam setelah tahajud kita doa setelah tahajud akan sangat berharga doa-doa yang kita panjatkan, yaitu sambil menanti waktu subuh. Kenapa sampai waktu subuh? Karena kita berdoa akan lebih khusyuk dan waktunya lebih panjang dan lebih hening. Kenapa Allah memakai kalimat sumpah? Agar kita menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk atau dalam ancaman ini. Ini adalah peringatan untuk manusia. Jika tidak bisa mengambil peringatan ini, perlu dipertanyakan siapakah kita, seperti apa kita. Kita tidak ubahnya, tidak beda, mohon maaf, seperti binatang. Jadi kita harus mampu menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai peringatan. Gus juga dawuh, ayo kita bersegera lebih cepat untuk menuju kebaikan. Jangan ditunda-tunda, bahwa kita harus bersungguh-sungguh menghindari keburukan, bersegera menuju mengejar kebaikan. Ciri-ciri manusia mulia ada 7 yang membedakan manusia dengan binatang, diantaranya makannya bermacam-macam. Disebut juga dengan omnivora. Yang selanjutnya, yang kedua, manusia kalau makan itu pakai tangan. Ada adabnya, sementara binatang langsung disosor begitu saja. Yang ketiga, bahasa manusia juga bermacam-macam. Yang keempat, manusia itu ketika diperingatkan cukup dengan lisan atau tulisan. Dan yang kelima, manusia itu kalau makan dapat hasil usaha, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk orang lain dan juga untuk keluarganya. Dan yang keenam, manusia itu selalu berusaha pengen ketemu dengan penciptanya. Yang ketujuh, punya sejarah, punya kelanjutan hidup di akhirat. Cukup sekian Gus, ngapunten, ini dagang sandal kok suruh nulis. Kalau Pak Pajo tuh senyum-senyum. Ya ahlinya nulis. Ya, sudah bagus itu, luar biasa. Alhamdulillah, matur suwun. Maksud saya memang begitu, jadi semua ndak malu untuk menyampaikan. Ternyata banyak juga pelengkap apa yang belum disampaikan dari sumber sebelumnya. Bagus, alhamdulillah, terima kasih BN. Lanjut ke ayat selanjutnya, berapa? Ayat selanjutnya. Ayat 38 sampai 47. Monggo. Oh, 38 sampai 47. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus niki sekedhik catatannya nyambi-nyambi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang untuk menggiring kita agar supaya kita hati-hati membimbing dengan cermat diri kita masing-masing. Karena apa? Karena setiap diri nanti akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya dia berakan nanti akan dipertanggungjawabkan. Di akhirat nanti malaikat itu akan lebih teliti, akan lebih detail. Kita aja di dunia kalau ditanyai teliti juga ditanyai secara detail. Apalagi nanti di akhirat. Nanti di akhirat sampai digerakkan hati nanti akan ditanyai. Misalnya yang suudon dan yang lain-lain. Kemudian dilanjut, kecuali yang di dunia yang selalu menghisab diri, maka akan termasuk golongan orang-orang kanan. Sama halnya di SPMAA yang sekarang selalu diteliti. Apapun perbuatan, apapun yang akan dilakukan selalu diteliti.
Lanjut, orang-orang asbabul yamin ini orang-orang yang selalu di dunianya menghisab diri. Jadi nanti kelak di akhirat hisabnya tidak terlalu banyak dan mereka akan di surga. Kemudian mereka akan menanyakan kepada orang-orang yang golongan kiri. Mereka menanyakan kepada orang-orang yang di neraka, mengapa kamu begini? Maka mereka menjawab, kami dulu tidak melaksanakan sholat. Kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Bahkan kami dulu mendustakan hari pembalasan. Makanya Gus Glory mengajak agar kita sebanyak-banyaknya mungkin kita melakukan kebaikan. Orang-orang yang tersesat itu diibaratkan adalah orang-orang yang tenggelam, maka tugas kita agar menyelamatkan, jangan dilempari dengan batu. Ayo kita tolong, kita pastikan mereka selamat. Niku mawon Gus catatan dari kula belajar mawon niki. Ngapunten Kang Kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayat terakhir sekarang. Monggo. Silakan. Ayat 48 sampai 50. Silakan. Sampai 52 ya. Oke, 4852 guys. Ayo monggo 48 sampai 52. Silakan Pak Jo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 48 sampai 52. Di dunia ini selalu terjadi perselisihan antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak bermanfaat sama sekali apa yang dulu dianggap bisa memberi pertolongan. Hal-hal yang bisa dianggap memberi pertolongan itu, yang bisa menolong dirinya itu adalah harta, jabatan. Saat di dunia itu selalu lari dari peringatan, baik secara halus maupun secara kasar. Ilustrasi lari secara halus, begitu ada peringatan, seakan-akan mendengarkan, mantuk-mantuk, akan tapi begitu penyeru itu pergi, dia balik ingkar lagi. Digambarkan Gus Glory kemarin seperti diang. Jadi kalau di Jawa itu ada diang untuk panas-panasan itu, untuk api-api itu. Begitu kita tiup diang itu, api itu akan membesar. Akan tapi begitu kita lepas, api itu akan mengecil bahkan padam lagi. Itu adalah lari secara halus. Kemudian juga penegasan itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Agar kita terjaga hirohnya, maka dari itu kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh sebagai penyemangat dan saling ingat mengingatkan. Kemudian yang kedua, lari dari peringatan secara kasar. Itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18-19. Ilustrasinya, begitu ada petir, kebiasaan kita, kebanyakan orang, itu adalah menutup telinga. Karena khawatir bahwa petir itu akan menyambar dirinya. Seakan-akan merasa bahwa petir itu akan menyambar. Padahal memang ya tugasnya petir seperti itu. Akan tetapi kembali seakan-akan merasa bahwa petir itu hanya mengincar kita. Begitu juga dalam kajian-kajian, apabila menemukan ayat-ayat yang mengena dirinya,
itu merasa bahwa itu adalah ejekan untuk dia atau cemoohan untuk dia. Padahal bukan, bahwa kajian itu adalah semua orang. Dan kita tidak harus menutup telinga seperti itu. Kita harus keluar dan lari dari, kita tidak harus keluar dan lari dari kajian itu dan mencari kajian yang sesuai nafsunya. Akan tetapi kenyataan di masyarakat banyak juga pendakwa-pendakwa, pendai-pendai yang menyampaikan itu menyesuaikan kebutuhan pasar. Padahal Pak Guru memberikan contoh, ada orang buta yang berjalan menuju sungai. Kalau diteruskan, dia pasti akan kejebur sungai. Kemudian diingatkan. Karena jelas-jelas dia buta, dia diingatkan kalau dia akan kejebur sungai. Akan tapi dia beralasan bahwa dia akan cuci tangan atau maaf dia akan cebok dan sebagainya. Tidak bisa menerima peringatan orang lain. Padahal itu memang nyata-nyata akan berakibat fatal. Tidak bisa menerima peringatan orang lain, padahal itu akan berakibat fatal. Ayat selanjutnya, seperti keledai yang lari, ayat selanjutnya, seperti keledai lari yang terkejut, ditegaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kalau mengamalkan yang terakhir, kalau mengamalkan semua ayat-ayat Al-Quran, umat Islam itu pasti akan bersatu. Demikian pembahasan ayat 48 sampai 52. Barangkali ada dulur yang bisa melengkapi. Matur suwun. Oke, karena waktunya mepet, lanjut ayat terakhir. Mbak Miana, silakan. Terima kasih, Pak Jo. Matur suwun. 53 sampai 50. Kita sering sok-sokan ngaku iman kepada akhirat. Padahal kalau diingatkan dan mereka akan menyangkal akhirat kan masih naon khusus. Padahal Allah Maha tahu bahwa manusia itu hanya ngomong di bibir saja iman kepada akhirat itu. Karena prakteknya mereka itu tidak kepincut iming-iming surga dan tidak takut terhadap siksa neraka. Ngomongnya di akhirat, tapi prakteknya ngurusin dunia saja. Kamu tidak percaya akhirat, akan tetapi cinta dan ketunjuk ke dunia. Quran itu memang sebagai peringatan yang memang mau mengambil pelajaran, tidak akan menjadi pelajaran buat orang, dan tidak semua bisa mengambil pelajaran. Bahkan orang yang Al-Quran sekalipun bisa mengambil pelajaran. Ya, kita masih sering baca Al-Quran, lalu maknanya mengenai diri kita yang masih belum terlaksana, ya tidak ada greget untuk perbaikan. Al-Quran masih sering diperlakukan hanya sebagai bacaan yang indah, qiraah ngelik-ngelik, padahal isinya ancaman yang masih mengena perilakunya. Oh, maknanya akan tetapi tidak bisa mengambil pelajaran. Referensi ayat pada surat Al-Qiyamah ayat 19 sampai 21 sekali-kali tidak, bahkan kamu akhirat. Ayat ini ayat ini masih cukup tidak keren, dikucilkan, masih dipuji dan diri. Aja. Oke, terima kasih, Mian. Ada yang mau nambahkan sebelum saya akhiri? Siapa? Kayaknya Bu Yayan lagi banyak catatan ini. Ayo. Bismillah, Gus. Sebenarnya sudah lengkap dari Mbak Umiana. Oh ya. Yang ayat terakhir sudah? Ada mau tambahkan, Bu ya? Apa nggih? Saya coba Gus. Bismillah.
ayat ini memberi tambaran jelas, tegas buat kita yang sok-sokan sudah diingatkan tentang akhirat, tetapi selalu berkelit. Jawabannya ya dunia, ya akhirat. Padahal secara tidak langsung, kita hanya memikirkan dunia. Allah itu sudah tahu hati kita, apa itu di bibir saja atau sudah sesuai dengan berlaku. Jangan coba-coba mengelabuhi dengan kata-kata, dan prakteknya Allah sudah tahu apa yang ada di hati kita. Sebenarnya Al-Quran itu sudah betul, pelajaran buat orang yang mau mengambil pelajaran, dan tidak semua orang bisa mengambil pelajaran itu. Karena yang benar-benar mengambil pelajaran itu, yaitu orang yang benar-benar mau mengamalkannya. Jika mau ambil surga, ya ambil peringatan itu. Jika tidak mau, ya kalau mau neraka, ya abaikan aja peringatan itu. Ini omongan siapa, dulur? Inilah isi Al-Quran. Pakailah Al-Quran untuk membedah kanker di hati kita. Kita disuruh Allah untuk menunggu kaya, tapi nanti bahagianya itu nanti di akhirat. Tapi kenyataannya manusia itu tidak sabar. Satu alasannya yaitu takut ketinggalan kaya, mewah, menyombongkan diri di dunia. Dan akhirnya meninggalkan iming-iming akhirat. Ya halal haram jadi disikat semua. Dalam hidup kita ada bermacam-macam nafsu yang akan menjadi jebakan untuk dorongan kepada Allah. Ada juga nafsu yang yang akan menjadi jebakan untuk dorongan kepada Allah, menjadi kita akan bersikap lebih baik. Tapi ada juga dorongan setan yang menjerumuskan kita. Siapa yang mau mengambil peringatan itu ada di surat Al-A'la ayat 9. Demikian Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang makin banyak yang punya catatan. Nah, makin dikuatkan. Terima kasih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semakin siang, semakin harus berangkat kerja. Tetap semangat untuk mencari karunia Allah. Sembari itu Allah sudah mengingatkan kita, ayo kerja tetap selaku Allah, sehingga hasil usaha kita itu mardhatillah, hasil usaha kita itu halalan thayyibah. Semoga Allah merahmati menuntut kita semua dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wa astaghfirullahal azim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والحسد ونجينا من شر الشياطين ربنا نجينا ولنا اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ما تمسنا وتعلق علينا من نسينا اللهم افتح علينا باب سماء باب رحمتك اللهم انزل عنا رحمة بقدر الأمطار وعدد ورحمة ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم امداد الصدور مسر بالبادن السلام على محمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا